Saya Muhammad Yusi Kevin Firly Hipi. Di sini saya akan membagikan cerita pribadi saya, tapi sebelum masuk ke topik, saya akan menunjukkan cara untuk melawan COVID-19. Salah satunya adalah dengan mencuci tangan. Oke, karena di sini Kevin mau berbagi pengalaman pribadi Kevin. Di sini Kevin merasa sangat nervous karena ini baru pertama kalinya Kevin membagi cerita ini kepada publik. Dan yang saya akan ceritakan di sini adalah pengalaman horor yang terjadi di rumah. First of all, di sini Kevin tidak bermaksud untuk menjadi musyrik, dan semoga pengalaman ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Jadi teman-teman, apakah teman-teman familiar dengan jin? Jadi jin secara harfiah dijelaskan bahwa kepada roh atau arwah yang meninggalkan badan yang sudah meninggal. Dalam perspektif beberapa agama, para jin-jin tersebut bisa diartikan baik ataupun jahat. Yang jin-jin di Indonesia pun yang kita ketahui itu ada 3, yaitu seperti iblis, hantu, atau genderuwo. Ya, jadi pengalaman horor yang pertama itu terjadi ketika Kevin masih SD. Jadi ada tamu-tamu yang membawa anak-anaknya bermain di ruang TV Kevin. Tapi setelah sekian waktu berjalan itu, mereka langsung terdiam, entah mengapa, dan mereka melapor kepada omanya Kevin kalau mereka melihat sosok hitam yang tinggi, dan mereka pun jadi takut dan terdiam, sudah tidak lari-lari lagi. Nah, waktu zaman SD itu orang-orang di sekitar rumah belum terlalu menghiraukan karena mungkin hanya imajinasi anak-anak saja, mungkin pikiran orang-orang di rumah ini. Nah, terjadi lagi waktu zaman Kevin SMP. Waktu SMP itu papanya Kevin itu sempat melihat sosok yang hitam, tapi muncul di garasi dan langsung melaporkan kepada mamanya Kevin. Mamanya Kevin pun berpendapat kalau papa itu kurang membaca Al-Quran atau semacamnya begitu. Dan di masa SMA ini yang meninggalkan luka psikologis sama Kevin. Jadi waktu Kevin kelas 11, Kevin tidur tidak pakai baju dan mematikan semua lampu kecuali pakai lampu AC yang kecil itu yang warna biru. Nah, pas Kevin tidur, tiba-tiba ada yang mencekik leher Kevin, dan Kevin pun melihat wujudnya itu hitam, tinggi, dan rambut panjang. Kevin tidak bisa teriak, Kevin pun juga tidak bisa bergerak. Jadi kayaknya Kevin kena sleep paralysis atau ketindisan. Jadi setelah itu Kevin melapor kepada mama, dan mama pun berteori kalau Kevin itu cuman terlilit selimut. Padahal terlilit selimut itu bagaimana ya? Logikanya tidak masuk akal. Dan untuk yang terbaru ini, kasus yang horor baru ini maksudnya, jadi pada tanggal 13 Februari 2020 itu Kevin sedang mengerjakan tugas antropologi dan memutar musik yang sangat keras untuk menemani Kevin sambil mengerjakan tugas. Nah, Kevin di situ merasa ada yang mengawasi Kevin dari jauh. Kevin pun tidak sengaja melihat ke sebelah kiri Kevin. Nah, di situ kan ada pilar kan. Nah, di situ Kevin langsung tertegun, tidak bisa bergerak. Teriak pun juga tidak bisa, karena Kevin melihat jelas sosok hitam itu menatap Kevin dan melambai-lambai ke arah Kevin. Kevin pun langsung lari ke kamar dan langsung mematikan musik dan menggantinya dengan alat musik. Nah, mamanya Kevin pun bertanya-tanya, kenapa Kevin masuk ke sini? Rasanya ada kerja tugas di luar. Kevin pun langsung cerita ke mama bahwa ada penampakan. Mama pun langsung memutar ayat khusus setelah itu. Keesokan harinya Kevin cerita sama teman indigonya Kevin, dan dia suruh deskripsikan kayak bagaimana wujudnya. Nah, setelah dideskripsikan, pada tanggal 14 Februari 2020 dia kirim gambar yang dia gambar itu persis dengan apa yang Kevin lihat pada 13 Februari itu.
Tanggal 28 Maret 2020, Kevin kembali menceritakan kasus ini kepada teman Kevin. Dan teman Kevin pun beranggap bahwa ada dua jenis makhluk yang kemungkinan meneror Kevin, yaitu kuntilanak laki-laki atau jin yang memanifestasikan dirinya dengan ketakutan Kevin. Jadi end of story. Dan kesimpulannya dan saran pribadi dari saya, sesungguhnya Allah itu menciptakan jin dan manusia. Dan yang sepatutnya kita takuti dan sembah hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita harus menjauhi larangannya dan melaksanakan perintahnya. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.